Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, bertemu lagi dengan saya di channel Emma Roslina Dewi. Oke Bapak Ibu, kita akan mencoba membuat suatu modul ajar tapi dalam kemasan yang ringkas, sehingga hanya dalam satu lembar pun sebetulnya muatannya banyak. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan QR code sebagai tautan yang akan mengarahkan lebih detail penjelasan dari modul ajar ini ke suatu drive ataupun situs ataupun video pembelajaran tertentu. Bagaimana caranya? Kali ini saya akan menggunakan aplikasi Bitly yang biasanya digunakan untuk memperpendek link. Nah, kali ini saya gunakan untuk membuat suatu QR code. Sebetulnya sebelumnya saya juga sudah pernah berbagi bagaimana membuat QR code menggunakan Monkey, tetapi sekarang saya akan gunakan Bitly. Nah, oke Bapak Ibu, kita akan coba. Yang pertama misalnya saya akan membuat modul ajar mengenai materi logaritma. Nah, yang paling utama di dalam modul ajar itu yang harus termuat itu ada tujuan pembelajaran, assessment, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan media yang digunakan yang mungkin bisa terlihat pada kegiatan pembelajaran juga ya. Oke, untuk informasi modul ajar ini saya gunakan informasi satuan pendidikan, mata pelajaran, fase, elemen, materi pokok, submateri, ini pelengkap dan alokasi waktunya. Di sini submaterinya saya tuliskan logaritma. Kemudian untuk capaian pembelajaran, Bapak dan Ibu bisa mengacu pada capaian pembelajaran untuk kurikulum Merdeka tahun 2024 ya yang sudah diupdate. Nah, untuk materi logaritma ini, capaian pembelajaran adalah seperti ini, masuk ke dalam elemen bilangan. Adapun tujuan pembelajarannya juga kita bisa ambil dari tujuan pembelajaran yang sudah dijabarkan dari capaian pembelajaran. Oke, saya ambil. Untuk pertemuan yang pertama, untuk 3 jam pelajaran, saya akan mengambil ini, 3 tujuan pembelajaran. Saya tinggal copy paste di sini. Nah, tinggal disesuaikan saja, edit biar nampak lebih rapi. Oke. Nah, kemudian untuk materi tentu saja yang terkait dengan bagaimana kita dapat mencapai tujuan pembelajaran ini. Ini saya ganti karena ini saya copy paste dari modul ajar sebelumnya. Misalnya untuk tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan definisi logaritma serta kaitannya dengan bentuk eksponen. Berarti di sini materi yang akan kita gunakan adalah bagaimana cara mengubah atau mengkonversi bentuk logaritma menjadi eksponen dan sebaliknya. Selanjutnya, bagaimana mengasosiasikan sifat-sifat eksponensial dengan sifat logaritma, maka kita juga bisa menghadirkan materi sifat-sifat logaritma. Menggunakan sifat logaritma untuk menyederhanakan bentuk logaritma dan penyelesaian persamaan eksponen di tujuan pembelajaran yang ketiga, maka materinya ini terkait dengan penerapan sifat logaritma. Atau boleh kita singkat misalnya menjadi penyederhanaan bentuk logaritma. Nah, untuk lebih detailnya karena ini hanyalah judul dari materi, kita bisa gunakan Google ya. Jika kita punya materi sendiri akan lebih baik, tinggal kita simpan di drive dan kita bagikan dalam bentuk QR code. Misalkan nih belum buat materinya, maka kita bisa mencari di Google materi logaritma misalnya. Kita boleh manfaatkan pencarian literatur online seperti ini ya. Mau berbentuk video pembelajaran bisa, mau berbentuk bacaan juga boleh ya. Saya coba ambil dari ruang guru ya. Kita tinggal klik. Kita cek dulu apakah materi yang disajikan memang sesuai dengan apa yang ditujuan pembelajaran kita di kelas. Nah, di sini sudah ada konversi atau ekivalensi ya, lebih tepatnya antara bentuk eksponen dengan logaritmanya.
ada sifat-sifat logaritma juga. Jadi ketika saya merasa artikel ini cukup baik untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran sebagai referensi, maka kita bisa gunakan situs ini. Saya mengambil dari ruang guru, ini tinggal kita copy saja alamat URL-nya, kemudian kita buka situs Bitly. Nah, dipilih untuk yang create new. Ini masuk dulu ya ke Bitly, kemudian daftar jika belum mempunyai akun, tapi kalau sudah punya akun tinggal klik login saja. Lalu kita pilih create new, yang dipilih jangan link melainkan QR code. Di destination URL kita paste alamat URL dari materi dari situs penyedia materi yang akan kita gunakan. Setelah itu klik design your code. Boleh dipilih yang seperti apa, tapi saya tidak akan menggunakan atau mengubah apapun, cukup yang default disajikan oleh Bitly. Setelah itu klik create your code. Bapak Ibu bisa mendownload PNG di sini, atau boleh cara lebih ringkasnya saya gunakan print screen atau screenshot ya. Saya print screen, lalu saya paste di bagian materi, mau di sebelah mana terserah, misalkan di bawah. Kita paste, Ctrl V, lalu saya tinggal crop saja hingga hanya menyisakan QR code. Agar dapat digeser kiri kanan, maka saya klik dulu untuk QR code ini, dan pada menu format ada wrap text, pilih in front of text. Kita bisa perbesar, perkecil, kemudian digeser ke sini atau ke tempat mana saja yang menurut Bapak Ibu ini nyaman untuk ditempatkan dan terlihat rapi. Oke, saya taruh di sini saja karena ini mewakili untuk keseluruhan materi. Nah, bagaimana penggunaan dari modul ajar ini? Kita hanya perlu scanner, kan nanti modul ajar ini kita print sebagai bentuk administrasi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ketika akan digunakan, Bapak Ibu cukup menggunakan HP, gunakan pemindai atau scanner, arahkan ke QR code ini. Nanti langsung diarahkan menuju situs yang Bapak Ibu sudah siapkan tadi. Baik, begitu pula jika misalnya di sini ada video pembelajaran. Sama caranya, kita tinggal membuka situs video pembelajarannya, kemudian kita copy URL-nya, kita paste di Bitly tadi. Di sini kita ulang ya, di sini tinggal pilih QR code. Nanti yang dipaste di sini adalah alamat dari video pembelajarannya, kemudian design your code, create code gitu. Seperti itu, lalu di download atau di screenshot saja. Tempatkan di bagian yang sesuai, termasuk ice breaking, tata caranya seperti apa, itu juga akan sangat memudahkan kita untuk membuat skenario yang menarik, mendesain pembelajaran yang diharapkan dapat berlangsung secara efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran, juga membuat para murid kita tertarik dan merasa betah untuk belajar bersama kita. Nah, begitu pula dengan penilaian pembelajaran ya Bapak Ibu. Saya tidak akan bahas detail dari kegiatan pembelajarannya, nanti disesuaikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan modul ajar Bapak Ibu. Untuk penilaian pembelajaran juga sama caranya. Jika Bapak Ibu punya serangkaian soal ataupun soalnya mau mengambil secara online juga boleh, itu tinggal dibikin QR code. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jadi dengan modul ajar yang hanya 1 lembar, ringkas namun muatannya banyak karena penggunaan QR code. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.